Dua Gapat M3L Podcast Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masih di M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Dan hari ini kita sudah bersama keluarga Manurung. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng keluarga Manurung ya. Jadi keluarga Manurung ini baru-baru ini ya pergi ke Jakarta ya selama beberapa hari. Jadi kita mau tahu seperti apa keseruannya, seperti apa cerita menariknya yang ada di Jakarta. Langsung aja kita ngobrol bersama keluarga Manurung dan juga sang manajer di sini. Iya. Oke, jadi kita mau tahu nih gimana rasanya kemarin berada di Jakarta. Ini siapa nih yang mau bercerita nih yang pertama nih? Senang sih. Senang nggak nyangka, aduh. Ini beneran Jakarta nggak sih yang kuinjak ini? Iya, karena kan nggak ada kepikiran gitu kan, kepikiran sampai ke Jakarta tuh nggak ada. Tapi itulah kalau udah rencana Allah, kita sampai di Jakarta. Sudah di Jakarta ya. Gimana Bang Surya perasaannya pertama kali ke kota Jakarta? Macam mimpi. Asik, macam mimpi ya. Jadi ini udah bangun ya? Udah lah. Udah. Iya. Nyata nggak? Dia menit sabar. Iya. Jadi pertama kali juga naik pesawat ya? Pertama kali. Itu gimana perasaannya gitu? Boleh ceritain? Selama ini kita hanya memikirkan kapan naik pesawat rupanya bisa terkabul. Dan pertama kali naik pesawat itu deg-degan sih. Deg-degannya pas mau naiknya ya. Gini kan jantung agak lepas kayaknya tuh ya. Jantung lepas dulu nggak? Jantung nggak, aman. Karena mental kuat. Oh, mental kuat. Iya. Yang kuatnya pas waktu gini dia pas waktu mereng. Tanah jatuh. Iya. Padahal enggak. Pas itu sama nabrak awan. Peringatan dari pramugarinya kan. Bahwasanya pasang sabut pengaman gini-gini, itu jantungan. Oh, di situ. Iya, di situ jantungan. Disuruh jendela ditutup, ya kan, meja disuruh diberdirikan. Mikir gini, ini ada apa? Mau jatuh gitu juga ya kan. Rupanya enggak, berdoa juga lah ya. Mana tahu kebetulan terjatuh kan, mana tahu doa awak terkabul masuk surga lah. Mana tahu. Tapi kalau misalnya ini terjatuh, kita dua. Yang kaya kan kamar dia asuransi. Oh, kamar dia nggak ikut. Oh, nggak ikut. Iya. Bang ini melihat dari Bang Surya, Yuni, terus ada Tiur juga ya. Yang paling lucu siapa sih ekspresinya pada saat pesawat? Kebetulan kita kan ini bertiga memang jajar. Oh, jajar. Satu lagi? Si Yuni kan agak jauh. Oh, Yuni jauh, jadi nggak kelihatan. Jadi yang lucunya dia itu dihapit sama ombong. Diimpit. Jadi aku dulu di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Iya. Waktu pertama kali itu kan lihat Bang Surya, Bang boleh nggak aku di deket jendela katanya? Iya. Boleh Bang. Dia dari perjalanan sampai mau nyampe itu dia ngeliatin awan. Ini awan beneran atau awan apa gitu ya? Kan perasaan selama ini kan awan itu udah tinggi kali, rupanya naik pesawat awan ada lagi di bawah awan. Ada lagi di bawah pesawat itu ada awan. Itulah pengalaman awan naik pesawat, baru tahu lah bahwa nanti awan itu memang berlapis-lapis. Oh iya. Ketemu burung nggak? Ada burung nggak lewatnya? Nggak ada. Nggak sampai burungnya. Radarnya nggak sampai ke sana dia. Ya. Kata burungnya capek jangan. Jadi pertama kali ke Jakarta. Nah itu boleh diceritain dong. Tujuan itu ngapain sih pertama kali gitu? Kalau tujuan kita pertama kali itu kita di panggilan TV ya, acara di Kick Andy Metro TV. Pertama kalinya. Nah, dari situ awalnya. Kan mereka yang memanggil kita, dibiayai mereka juga. Akomodasi dari mereka, sediakan hotel semua kan. Jadi di situ kan jatahnya cuma 2 hari di hotel. 2 hari. Jadi kita berpikir mana tahu ada panggilan lain. Jadi kita
perpanjang waktunya. Iya. Jadi sekitar 18 hari. 18 hari. 18 hari ya. Rencana 2 hari jadi 18 hari. Gimana kalau rencana 2 minggu ya? Jadi 2 tahun ya di situ ya. Iya. Dan kita lihat 2 tahun nanti selamanya. Amin. Iya. Dan kita lihat juga tuh masuk di beberapa tayangan program juga ya kayak di iya ada Hakim, ada Rumpi juga, ada masuk di Melani Ricardo juga, terus Bang Ari Untung. banyak sekali. Nah itu pengalamannya gimana tuh? Boleh ceritain dong. Yang paling serunya apa nih? Gitu? Yang lebih serunya gimana ya? Aduh, ini betul nggak sih jumpa sama artis selama ini kan kita cuma nengok Lihat dari kayak TV aja. Kak Melani itu dari TV, kayak Bang Ari Untung dari TV, kayak Irfan Hakim juga dari TV. Ini langsung jumpa langsung, bersalaman langsung, samping-sampingan langsung. Aduh, kayak nggak nyangka gitu. Dan alhamdulillah memang mereka itu memang gimana ya? Welcome banget. Dan di TV itu kayak gitu aslinya kalau jumpa sama kita tuh ramah banget. Juga seperti itu. Ramah, iya juga seperti itu. Dan kalau menurut aku kayaknya agak lebih ramah lagi sih. Lebih ramah lagi ya. Iya. Dari semuanya itu yang paling berkesan apa nih? Kalau yang paling berkesan kalau aku sih bareng Bang Irfan Hakim. Bang Irfan Hakim. Iya, di situ kita seru-seruan, lari-larian, ngejar burung, ngasih makan burung. Oh iya. Kita diajari cara manggil burungnya, mau nih diajari cara ngasih makannya. Oh gitu. Iya, di situ kita seru. Pokoknya pengalaman yang nggak bisa dilupakan di apiarinya itu lah. Oh di situ. Ya. Itu kayak apa ya? Kayak penangkaran ya? Apa sih? Atau kandang burung? Kayak kandang burung gitu sih. Karena di dalamnya kebanyakan burung ya. Iya, di dalamnya Ada ikan juga ya banyak. ikan sama kura-kura. Oh ada juga di situ ya. Dan di situ juga kita lihat tuh Bang Surya sempat video callan ya kan sama Master Dedi. Iya. Nah itu gimana perasaannya video callan? Kalau pas waktu video callan itu perasaannya seneng banget gitu. Seneng banget. Tapi lebih senangnya kalau dipanggil. Kalau dipanggil podcastnya ya. Nah ada rencana Berdoa nggak sih? aja, berdoa. Berdoa aja. Itu pada saat di situ obrolannya apa tuh? Kalau Ada rencana nggak dipanggil di podcastnya Om Didi gitu? sebetulnya kemungkinan ada, cuman semalam karena waktu kita pun di tanggal 18 kita udah pulang, kemungkinan kan mungkin Om Dedinya sibuk mungkin ya. Schedule-nya mungkin padat, jadi belum sempat ke kitanya. Iya. Dan masuk di beberapa acara program TV. Iya. Pertama kali masuk di studio TV itu perasaannya gimana? Pertama kali masuk di studio TV itu perasaannya, ini beneran nggak ya? Ini beneran ya nggak? Gitu juga dalam hati Kita tuh ya. lebih tepatnya tuh nggak jauh dari kata tidak menyangka. Tidak menyangka. Iya, ataupun ini mimpi. Ya. Gitu. Ini bener nggak gitu ya? Sampai awak duduk kayak gini aja kan biasanya kan biasa aja gini. Biasa Cuma kalau aja. di stasiun TV itu Pak agaknya kayak mana gitu ya kan. Perasaannya deg-degan ngomong itu kan agak dijaga dikit ya kan supaya jangan sampai ada yang salah. Karena kan di situ kan acaranya live. Live. Oh langsung ya? Situ live ya? Cuman kalau dari Kid Endingnya semalam nggak live. Live ya. Dan baru tayang kemarin ya? Iya, Baru tayang kemarin. Iya. Nah itu gimana perasaannya melihat kita di TV itu gimana gitu? Coba boleh diceritakan dong. Gimana? Aku kan semalam kan pas pulang jalan-jalan tuh kan. Kan memang tahu jadwal Kid Ending semalam. Iya. Aku pulang. Nengok. Di situ kan memang kalau di rumah memang belum ada TV. Jadi kita buka dari HP. Iya. Buka dari HP nonton bareng lah ini semua orang lain ya bareng aja. semua. Oh, rupanya kayak gini aku di sana. Ini aku rupanya gitu. Iya. Selama ini nonton kan orang lain. Lupa melambai nggak? Lupa Melambai. Cuman yang tapi Bang Surya aja deh di situ ya sendiri ya. Sama Tior. Oh sama Tiur juga. Ada juga Yuni. Iya. Cuman ini pada saat memberi bingkisan. Memberi Bisa. Iya. Karena kan memang dari pihak Cat Andy itu memang Bang Surya sama Tior. Cuman pas aku hadir, Yuni Manurung ikut, karena kan memang aku beda akomodasi dari mereka gitu kan. Yuni Manurung ikut, karena dia memang ada orang yang mau jumpa sama aku gitu kan, sama fans juga, makanya aku ikut karena aku kayak tiket pesawat pun dari dia gitu kan. Jadi waktu saat aku ikut di studio tuh, ya udah deh, pas pula kan ada bingkisan. Yuni Manurung boleh nggak sih nanti naik ke panggung ngasih bingkisan itu langsung sama Pak Andi Noya gitu kan. Oh boleh kan? Boleh gitu kan. banget, Boleh. gitu ya. Aduh aku masuk TV nih. Nah tapi pertanyaannya kenapa Tiur gitu? Kenapa nggak Bang Surya sama Yuninya gitu?
Karena orang itu ngambil dari perbedaan. Iya. Oh gitu. Iya. Kebetulan memang Tiur yang ini ya, yang Iya. berbeda gitu ya. di Sebenarnya rumah. diminta itu bapak sama Surya. Tapi ayah tidak bisa. Tapi Karena ayah nggak bisa karena nggak bisa mungkin kemana-mana. Lagi kan ayah kan udah Ya, faktor tua terus dia juga lah kalau faktor orang tua. kasihan sana sini, nanti kecapean, takutnya entah sakit, mending ayah istirahat aja di rumah. Oh gitu. Iya. Dan di sana juga ada kakak kandung juga ya, Iya. tinggal di Jakarta ya. Nomor 2 kan. Nomor 2 malah di sana tinggalnya. Iya, malah di sana. Nah, kenapa nggak tinggal di situ aja kemarin? Kenapa harus pulang setelah 18 hari? Aduh. Dia kan punya kos-kosannya itu kecil bang, kayak satu kamar. Kalau kami tidur di sana, orang ini dua ya di depan terasnya. Di luar ya. Iya. Oh gitu. Cuman bajunya aja di dalam. Iya bisa juga ya. Bisa juga. Kalau misalnya kita nyewa apartemen atau Ah. nyewa rumah kos terlalu dalam kali sih. Iya. Lagipun kan kayak kita kan jauh dari rumah istilahnya 2 dapur terakhirnya. Iya. Kan Di makan kita bukan Jakarta aja sama di rumah, sini juga. kayak bang sendiri juga. Tapi bisa 18 hari loh itu, lama juga ya. Tapi Nah. kalau kerasa nama bentar sih. Oh itu sebentar. Sebentar ya. Pengen lama di Jakarta ya. Pengen lama di Jakarta, tapi dikarenakan semalam lagi marah Level 3, udah level 3. Omikron, jadi di situ kita pun beranggapan adalah pulang aja daripada Nah, coba ceritain dong. pulang. Coba ceritain hal menarik di Jakarta. Kan ada banyak cerita hal menariknya. Dari mungkin sebutan kota, sebutan nama, sebutan apa, atau kejadian apa gitu. Pasti gini ya. Kayak kita kan di kota kita ini kan banyak benda-benda tuh yang namanya ini. Nah Iya, begitu di tapi- Jakarta tuh namanya beda. Ya, beda. Nah coba Ada. ada nggak sih? Jadi waktu itu Ada. Coba bang. Iya, kemarin itu kan Ah. kita beli ya Bang. Beli. Bang Surya aja deh ya. Ah, coba Karena dia gimana. ngomong. Disuruh orang Sio ini beli minyak makan. Minyak makan, minyak goreng. Minyak goreng, aku suruh kau beli minyak goreng. Nah, terus Jadi, beli turun kami dari apartemen sama Bang berdua. Nah, turun jadi gue bilang, "Kak, beli minyak makan." Gak ada bang katanya. Nggak ada. Loh, itu minyak makan. Enggak bang, ini minyak goreng. Ini minyak goreng. Iya. katanya. Karena aku yang kita tahu yang minyak makan. Yang makan. makanya. Tapi di sana minyak, ya memang minyak goreng harusnya. Cuman latah ya. Nah, pasti kan biasanya iya. minyak makan, Bang. Lidah ini latah gitu ya. Kalau kita di kampung kan mana pernah beli minyak goreng. Iya. Paling kok disuruh Minyak makan. Disuruh kakak, karena beli minyak makan. Nah, kan kok tadi ngomongnya beli Minyak makan ya kan. Iya. Nggak pernah bilang sebut minyak goreng. Orang pun di daerah kisarannya pun jarang nyebutnya minyak goreng sih. Oke, satu. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ah, coba. Ini siapa nih kejadian ini? Siapa nih? Bang Surya juga lagi? Tetap berdua. Oh, itu dua. Tapi kalau disuruh-suruh berdua. Kita berdua. Oke. Turun. Nah, gimana? Tetap berdua kan. Jadi Ah. di situ kami mau laundry ya kan. Laundry. Jadi ditanya Bang Bam ini sekalian digosok katanya. Oh, Bang bisa bilang. Iya. Oh iya. Sekalian digosok. Digosok enggak gitu ya? Itu kan harganya kan 13.000 ya, Bang. Iya, 13.000 per kilo. Kalau di sini kan mungkin 7.000 masih dapat. Nah, 6.000 pun ada ya kan? Ini 13.000 per Per kilo ini apa gitu ya? 13.000 per kilo. Itu udah sama gosok. Itu sama gosok gitu. Maksudnya gitu-gitu mereka bingung. Jadi, kan? Jadi Ini apa aja? udah deh itu 13.000 apa aja gitu. Udah kita cuci, nanti kita rapikan, kita setrika. Oh, setrika oke. Oh, iya. Jauh itu. Oke, daripada malu ya. Tahu lah kan setrika. Gosok di setrika ya. Iya. Jadi hal-hal menarik yang sebenarnya tuh ya apa ya kecil sih ya, tapi berbeda karena berbeda daerah, berbeda bahasa juga. Ya. Betul. Iya, dua. Ada lagi ya? Ada lagi nggak? Dari Yuni ada nggak? Iya. Kalau aku sih di apartemen terus. Oh. Jadi kalau apa-apa nih orang yang kusuruh. Oh gitu. Pokoknya kalau misalnya suruh-suruhan kami lah. Kalau kami dia kami turun. Oh, gitu. Ada paketan yang kami juga turun. Padahal paketan dia cuma Awak juga yang turun ya. Iya. Kayak mungkin benda mungkin kalau motor itu kereta tuh udah. Nah, mungkin udah tahu karena Ya, itu. paham. kita kan udah tahu kan mereka itu motor. berteman sama orang Jakarta juga Ya, kan. Jadi iya, udah tahu iya, lah iya. kalau motor itu
Kereta di sini. Kalau mobil itu ya, kalau Mobil. kita di sini mobil, Sini kalau motor. di sini motor kan. Sana mobil. Iya, kalau kereta di sini kereta. Kereta. Tadi kan kayak hal sepele ya. Ah. Makan kan ibaratkan hal sepele yang ibaratnya kayak Makan. sama aja gitu. Tapi enggak. Ternyata beda. Iya, Beda, beda. Ya minyak goreng harusnya. Iya. Kok jadi minyak makan gitu ya. Dia bingung enggak ada. Nggak ada katanya. Minyak makan, minyak dimakan gitu ya. Iya, rupanya minyak. Tapi yang lucunya itu tadi ya, ekspresi si kakak itu ya. Ekspresi si kakak Jelas-jelas itu. kita lihat di depan atau di belakangnya dia itu ada minyak Aduh, minyak cuman goreng. dia bilang kan? enggak. Hah? Cuman dia bilang enggak. Nggak ada. Nggak ada. Bang, Kak ada minyak makan? Nggak ada. Ada. Di sini nggak ada jual minyak makan. Maksudnya yang lucunya itu Kak. Itu ada udah tunjuk. Iya, Oh, udah tunjuk. Itu ada gitu. Itu kan Orang bilang. Ah. Ya Oh, Allah. dia bilang Oh, ini minyak goreng katanya. Oh, iya. ya udah ngambil. Udah langsung dibayar langsung pergi banget. Aduh. Tapi bagus kita sambil setelah bayar jalan Ketawa-ketawa. Iya, Ketawa-ketawa lagi. Aduh. Oh, pantesan. Dan di sana ketemu juga sama teman-teman dari TikTokers yang lainnya. Nah, itu siapa itu yang ketemu tuh? Banyak. Termasuk dari si Paris Fernandes yang dari Salam dari Binjai. dari Binjai, dari teman-teman dari Opung Medan, dari Anggun, Anggun, Yati, iya. Dan TikToker yang lain lagi. TikToker yang dari Jakarta juga, Dari Aceh banyak. juga. Dari Aceh. Iya. Ada di sana yang namanya Ayah ya, Ayah TikTok. Ayah. Yang ayah. Itu siapa tuh? Mas Mansuri. Mas Nama Mansuri. apa namanya sosial media Iya, Mas sosial Mansuri. medianya Dan beliau itu termasuk yang support kita apartemen. Oh, apartemennya dari beliau. Iya, 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 iya. Dan ngapain aja tuh? Anak-anak TikTok itu ngumpul tuh ngapain aja di situ? kadang mereka bikin PT juga, bikin video kalau bareng TikToker yang lain. Atau gitu kan. kadang cerita-cerita Kadang bareng. ngumpul itu cerita gitu kan, cerita macam istilahnya ngobrol bareng gitu tentang pengalaman. Satu-satu lah pengalamannya Bang Anggun diceritakan, pengalaman aku diceritakan. Sharing-sharing. Semua lah satu-satu sharing-sharing Sharing-sharing. gitu. Berarti collab juga ya? Saling Enggak collab. sih, lebih tepatnya tuh cerita ngobrol duduk udah. Iya ngobrol. Oh, gitu. Paling pun kalau Tanpa dibilang HP. collab enggak sih, paling foto bareng Foto-foto apa bareng gitu. aja. Iya. Iya, ada yang cerita lucu nggak? Pada saat kumpul tuh ada yang lucu nggak di situ? Ada enggak? Apa yang lucu? Pada saat kumpul bareng. Kalau aku kalau lucu nggak pala ada sih, cuman yang aku Heran. di sana ada satu. Sama Bang Anggun. Selama kenapa ini Bang aku nengok TikTok dia makan cabai. Jadi aku Ah. penasaran. Ah. Ini kadang dia live begitu lama tapi terakhirnya dimakannya juga. Nah, terakhirnya di sana dikumpulkan, udah kumpulin nih para TikTok kan, disuruh lah Bang Anggun live sama Ayah Mansuri. Nah, dari disediakan cabai udah ditumbuk, Oh, iya. udah digiling semua. Cabai hijaunya, cabai kecilnya ada juga. Jadi disitulah baru aku pertama kali menyaksikan bahwasanya betul dimakan. Langsung makan cabai? Real. Oh, Real. real ya. Gimana perasaannya Bang setelah melihat orang makan cabai langsung di depan mata gitu? Ya kaget. Kaget. Ya aduh. Oh, nggak sakit gitu. Oh, ada ya? Sedangkan awak makan sambiang. Aku sebetulnya kan dulu belum kena lambung sih selama viral itu kan ada orang bilang makan sambiang yang ini. Jadi aku bikin lah kan dari situ aku mulai terasa sekarang mulai terasa Iya. perutku. Cuman yang aku herankan sama Bang Anggun ini kok Bisa. tahan gitu. Ini cabai digiling asli. Cabai kecil itu digiling, cabai pedas makannya. Yang satu lagi sama bon cabai diginikannya jadi makannya bayang. Oh, iya? Iya. Oh. Itu bukan leper rendah. Itu ada video TikToknya nggak tuh? Ada. Ada ya? Nanti kita lihat ya. TikToknya. Iya, iya. TikToknya ada. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Nah, jadi kan di Jakarta itu kan pasti keliling-keliling cari-cari kuliner juga, ya kan? Nah, makanan yang apa ya? Kayak mungkin di sini ya ini gitu. Nah, di sana rupanya namanya itu. Ada Apa tuh? ketoprak. Ketoprak. Kalau kita bilang di sini mie pecel ya. Mie pecel. Ya, Oh, lontong pecel. Nah, di sana namanya Ketoprak. Terus kayak apa yang kita makan itu Bang, kayak dimsum. Siomay. Siomay. Oh, Iya. siomay. Kuahnya tuh ya kayak dimsum. Ah. Bentuknya tuh kalau menurutku kayak dimsum sih. Oh, gitu. Tapi di sana bilangnya somai. Somai. Iya. Oh, berarti memang kayak nama di sini somai rasanya seperti ini. Kalau di sana mungkin lebih kayak apa ya? Mungkin di sana yang nyiptain jadi Iya. rasa aslinya itu mungkin kali ya. Kalau lebih dari sana, kayak ketoprak kan yang lucunya itu kemarin Bang Surya, kalau ini kami bilangnya lontong pecel bukan ketoprak gitu. Bedanya apa kok bisa jadi ketoprak kemarin gitu dia ngomongnya gitu. Ditanya ke penjual ya enggak? Enggak, kita kan Ayam. beli sama Ayah Mansuri. Oh, gitu. Terus jawabannya apa tuh? Bedanya apa katanya? Ya inilah ketoprak gitu. Tapi memang kalau di sana memang
ketoprak sama lontong pecel di sini kan lebih identik. Kalau di Medan ini pedas ya. Kalau di sana nggak, lebih kayak bumbu ada khasnya gitu dia di ketoprak. Ketoprak ya. Itu yang ketemu ya di sana. Ya kan pas pertama kali kita ke sana kan dibilangnya pesankan dulu yang nggak ada di Medan katanya. Pesankan dulu yang nggak ada di Medan. Nggak ada di Medan, nyuruh anggotanya. Jadi pesanan ketoprak itu. Ketoprak. Pertama kan kami bingung, kalian mau pesan apa? Udah lah Pak, ikut aja lah Pak, kami bilang. Udah pesankan dulu yang nggak ada di Medan apa kalian cari. Jadi dibeli anggotanya ketoprak. Oh, dan terlihatlah wujud si lontong pecel tadi ya. Ketoprak, karena kan yang kita tahu ketopraknya terus ya kita tahu giliran kita gini kayak ini kan pecel memang ada lontongnya ya. Iya. Ada lontongnya, terus bedanya dia ada telur dadar. Ada telur dadar sama kerupuk. Ya udah, kita beli lontong pecel, masak sendiri telur dadar ya. Ketoprak. Tinggal tambah mie ya, mie sama toge. udah Jadi ketoprak gitu ya. Iya. Ada lagi kayak siomay tadi kan. Kalau di sini kan kita biasa makan siomay juga ya. Di sana lebih khas dan lebih enak gitu. Sejujurnya aja, bang ini kayak lebih kayak dimsum ya siomaynya gitu. Ya, kalau kita tengok siomay itu kan kuahnya tuh kayak apa sih, pecel gitu ya dia. Kayak kalau di sini kan kayak kesannya kayak pecel juga siomay itu kan. Kalau di sana enggak? Kalau di sana itu memang kayak dimsum. Kayak pecel, terus bumbunya kan ada apanya juga, kacangnya juga. Cuma bumbunya dia itu tadi mungkin produknya asli dari sana. Dari sana. Jadi itulah asli rasa siomay itu seperti itu gitu. Diubahlah ke sini. Jadi terus ada makanan, kalian ingat gak sih? Apa tuh? Makanan yang dikasih tahu sama Om Ben dan ekspresi kita itu bukan apa coba? Es kopeng. Bukan. Apa? Toge goreng. Oh iya. Toge goreng. Iya bukan soto, toge goreng. Itu Ya Bogor. Allah. Nasi omay tadi kan juga di Bogor juga. Iya. Toge goreng ini memang khas Bogor banget. Itu gimana ya bang? Rasanya memang nggak bisa abang ucapkan deh. Enak nggak? Dapat rasanya itu nggak dapat otak kita. Ini rasanya apa ya? Nggak dapat. Di lidahku kurang sih. Kalau aku. Jadi itu nama makanannya apa tuh? Toge goreng. Memang toge goreng namanya. Iya. Oh. Tapi kuahnya itu kita bilang Kacang juga. iya. Kacang juga ya? Iya kacang. Tapi memang nggak bisa loh bang. Mau kita bilang asin sih nggak dapat. Mau kita bilang manis sih nggak dapat. Mau kita bilang pedas sih nggak dapat. Bingung deh. Asin, manis, pedasnya ada pahitnya. ada pahitnya. Jadi bingung kayak mana Dia rasanya. nano lah bang. Nano ya. Perlu dicoba juga tuh ya. Iya. Dibuat sendiri. Dan di dalamnya itu toge yang banyak lebih toge. Iya, toge. Mungkin Mas Niko bisa bayangin toge kan Digoreng. ada pahit-pahitnya ya. Kalau kebanyakan toge pasti ada pahit-pahitnya. Nah itu toge sama tahu dikit ya, terus ada kayak sambal sausnya gitu lah. Itu Pertama kan mereka yang nyicip ini karena Om Ben yang kasih tahu bahwasanya kalian wajib coba toge, ini enak ini luar biasa. Mungkin karena mereka biasa makan seperti itu ya. Kita cobain, mereka rasanya gimana terus aku disuruh cobain bang, coba abang cobain, tunjukin ekspresi apa di dalam makanan ini. Kalau kita bilang jujur ditanya ini makanan apa sih gitu sih. Iya. Nggak dapat rasanya. Baru dia bilang itu adalah toge goreng. Iya, toge Baru. goreng. Tapi bang itu memang di Bogor itu terkenal dan tempat yang kami makan ini rame, rame banget. Apa Memang tuh di situ nama itunya, tempat? khas toge goreng tuh khas Bogor. Khas toge goreng. Iya. Asli Bogor ya. Iya. Berarti tadi Om Ben itu siapa sih? Om Ben yang punya apartemen. Oh, Beliau termasuk yang pertama kali jemput kami dari hotel ke apartemen beliau. Karena kan apartemennya memang udah disediain dan Om Ben ini memang udah kenal nih sama keluarga Manurung. Jadi udah deh aku aja jemput gitu, udah dijemput. Terus serunya itu dia diajak jalan dulu. Jalan-jalan. seru banget lah ya. Dikasih tahu ini nah gitu. Kalau biasanya kan kalau kita dijemput ya udah dari hotel ke apartemen, ini nggak dikelilingkan dulu. Jalan-jalan dulu. Keliling. Lama juga sih, hampir 1 jam juga ya. Hampir 1 jam keliling-keliling. Wih, sedep lah ya. Apa yang mau sampai nih buat Om Ben? Makasih, Om Udah Ben. ngajak kami jalan-jalan. Sehat selalu. Berarti bisa dong nanti kesempatan lagi ke Jakarta? Bisa dong. Bisa. Ya, dia bilang waktu pulang ya. Iya. Nanti kalau apa jangan lupa kabari. Iya. Kan kemarin sudah sudah bukan keluar masuk sih, beberapa channel atau program TV nih sudah masuk lah, dikatakan seperti itu. Nah, kira-kira kedepannya ada nggak sih program kayak
mungkin buat satu program nih untuk keluarga Manurung gitu. Ada nggak sih dari channel TV yang mau udah nawarin atau mau ada wacana ke sana gitu? Belum ada sih, kalau yang nawar itu belum ada. Dan semoga aja ada. Semoga aja ada. Amin. Nah kalau ada tuh mau buat program kayak gimana sih? Gimana? Gimana ya? Kalau aku gitu kan, kalau memang ada program keluarga Manurung, kalau aku pribadi itu aku pengen kayak mengundang orang yang terlahir berbeda juga. Jadi seperti kita, ayo dong bercerita berbarengan apa sih yang kalian alami dan apa yang kita alami, dan jadi kan kalau udah seperti itu orang yang penonton itu lebih bersyukur lagi dengan apa yang kita rasakan. Lagipun istilahnya yang punya kekurangan itu nggak pernah patah semangat. Nah, karena kan yang kita panggil kan yang orang-orang seperti itu. Jadi yang lain yang nonton, mana tahu ada yang nonton yang punya kekurangan juga, berarti kan istilahnya untuk supaya mereka lebih maju lagi, lebih tepatnya jangan pernah memotivasi. mengurung diri gitu sih kalau misalnya ada program itu. Iya. Dan kita dengar-dengar nih wacananya untuk keluarga Manurung ini kan ada kayak rencana buat podcast nih. Kita mau tahu ini bener nggak sih? Kalau Ada. rencana buat podcast ada. Emang ada bocoran ya? Tiba-tiba ke situ lari. Lu tiba-tiba ke situ. Kita kan apa ya, kayak siapa sih yang nggak tahu keluarga Manurung? Jadi kecil sampai sekecil itu. Sekecil itu kan tahu kan? Iya. Nah jadi kapan? Wah ini dia. Kalau untuk pembuatannya sudah, cuman belum siap, masih sekitar 80%. 80% ya, pembuatannya. Itu sebetulnya pertama kali kami buat itu sebetulnya untuk ruang studio live streaming. Oh. Studio live streaming di TikTok, di Instagram juga. Itu khususnya pertamanya. Cuman karena itu studio besar, jadi mau kita isi ke podcast juga. Podcast juga. Oh iya. Pengen juga ya berada di nanti situ ya. kita undang nanti. Asik. Nggak mungkin Mas Niko mau ini, jadi sebelah sini nanti keluarga Manurung ya. Iya. Sebelah sini. MTL podcast ya. Nanti di dindingnya satu keluarga Manurung. Boleh. Siap. Itu kayak bisa diperbicarakan nanti di akhir acara ini kayaknya ya. Nanti pada siap nanti 100%. Nego-nego ya, nego-nego. Nego gimana gitu ya, boleh juga ini ya. Iya. Apa namanya, kayak perubahan setelah tampil di TV gitu. Ada nggak sih perubahan Ada yang dong. dialami gitu? Ada, kalau perubahan tampil di TV Lebih pastinya kayak kita dihargai lebih, sih. iya lebih dihargai dikit. Abis itu kalau misalnya kita keluar selama ini kan kita kan keluar agak dibilang minder, nggak pala minder kali sih, cuma kan tanggapan orang kan selama ini mereka kan nggak kenal gitu. Nggak kenal lah gitu. Nah sekarang begitu kita keluar udah tahu gitu Udah ya. tahu, Bang Surya, Bang Yuni, Bang, Foto dulu dong, wah. Foto dulu dong gitu ya. Foto dulu dong. Harus, iya. Berarti setiap ketemu minta foto, Iya. Capek nggak sih kayak gitu? Enggak dong. Ya kalau dibilang capek pasti kadang ada rasa kalau capek sebenarnya enggak sih, cuman kadang kan kita ada kegiatan. Ya, benar. Kayak kita nge-vlog, di situ kan kita udah merasa capek, tapi tiba-tiba ada yang minta foto, ya udah. Foto, minta bikin Tetap video. diinin juga ya. Tapi ya namanya apa ya udah enggak apa-apa, ayo gitu aja. Kita malah senang. Malah Iya. senang, iya. Dari follower, subscriber gitu. Ada perubahan nggak? Ada. Kalau ada di followers kayak aku dari 6.000 ya. Nah, sekarang sudah ke Sekarang udah ke 11.200. 5.200 nambah ya kan. Nambah. Untuk Yuni sendiri? Dia yang naik followers sampai gemeteran. Kenapa? Aku kejar. Oh takut terkejar. Kan dia duluan nih. Oh, ada persaingan juga antara keluarga Manurungnya, ada persaingan. Kayaknya bentar lagi dia mau ku unfollow. Aku masih 5.000 ya, aku 5.000 dia sudah 11.000 lebih. Sudah 11.000. Jadi sekarang yang sebaik aku 6.000, sekarang 11. sudah 11.200, Yuni? 13.200. Oh, 2.000 lagi, 2.000 followers lagi. Gimana Yun perasaannya Yun? Nah. Ada gimana? Harus rajin buat konten. Jadi- Harus lagi buat konten Jadi lagi. kalau misalnya aku Melebihi? kejar, Ah, aku gimana? unfollow. Iya. Biar kita bertemu di keluarga Manurung aja. Oh, dalam apa? Dalam Instagram Iya. ini ya, rival ya. Siap malam itu aku tengok anak ini udah nambah nggak ya? Sampai tadi pagi bang, ya aku tengok dulu punya dia dulu Iya, followers iya. dia. Udah nambah nggak anak nih? Kalau udah nambah nih, aduh. Gimana ya? Dia tuh bikin keras nih, aduh.
jangan sampai aku tidak dikenakan dulu di keluarga Manurung aku yang tinggi. Yang paling besar. Dia masih 6.000, aku dah 12.000 gitu kan. Ini Waduh, langsung kok. Gila. 11.200 ya. Iya. Memang kayak rencana dalam hati itu. 200 naik. Dalam rencana dalam hati ini ampol aja nggak sih? Daripada jadi penyakit hati ya. Banget nih ya. Tapi kalau aku tetap nggak apa-apa kan, aku tetap ngikutin kau aja. Asik. Orang abang selalu mengalah. Iya. Jadi kalau untuk di keluarga Manurung official itu memang cepat juga dulu. Berapa naiknya tuh? Kemarin terakhir 37 ya? Iya, Jadi 37. sekarang udah 40,2 juga. 40,2. Dan yang paling apa juga Di YouTube. di YouTube. Di YouTube berapa nih? Mencapai 20, hampir 24.000 lah nih. 24.000. Iya. 24.000 ya. Wah, luar biasa ya. Berarti sudah 200 berapa? 50. Lebih lah. 270-an ya? 270 berarti. Enggak, terakhir 200 berapa ya kemarin? 30-an gitu. 30-an gitu. Pertama 230-an. Jadi sekarang sudah mencapai 250-an. 58 58 terakhir. 260. Oke, jadi gini. Ini kok mau nanya nih ke seorang Bams Marpaung nih ya. Selama berapa lama menangani keluarga Manurung? Hah? Waktu di Jakarta. Ini enggak dari awal Mulai dari viral 1 Juni 2021. Mereka kan viral di tanggal 29. 29 Mei 2021. 29 Mei. Nah, sekarang sudah di 2022 berarti hampir setahun ya. setahun ya. 2 bulan lagi ya. 10 bulan berarti. Nah, dalam 10 bulan itu apa ya? Apa nih maksudnya yang paling ribet gitu menurut seorang Bams Marpaung ini menangani keluarga Manurung ini apa sih gitu? Yang paling ribetnya Kalau gitu. Untuk ribetnya itu soal pendapat ya, karena kan berbeda-beda pendapat ini sih. Gimana? Jadi Mardia punya pendapat ini, Basket punya pendapat ini ya gitu-gitu. Jadi ketika kita ada ide ini, gitu kan, kita buat ini yuk gitu. Nanti ada tambahan ini, paling hanya itu aja sih. Namanya bebas sih. Namanya kan kita memang rame kan, pasti banyak kepinginnya ini. Tapi dalam hal itu kita selalu bicarakan dan selalu kita jalankan dengan sama-sama gitu. Jadi kalau untuk ribet atau ribuh ya namanya juga menghadapi orang banyak ya pasti. Karena kan kita sendiri kan kayak Bang Surya punya ide, Bang punya ide, tapi kan ide Bang Surya nggak mungkin kita terima. Jadi kalau nggak kita gini aja gitu kan. Enggak lah, aku nggak mau, enak aja gini kan. Kau lah kayak gini. Kalau nggak gini, kau pun nggak nyambung, makin nggak nyambung pun gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Bang Bams lah yang menjadi ininya ya, penengahnya gitu. Bahwasanya keputusannya dari sini gitu. Menurut aku ada dua sih. Sama mengajarin kami. Oh, itu ribetnya berarti. Enggak, kalau untuk gimana? ngajarin sebenarnya kalau untuk ngajarin mereka termasuk cepat ya. Termasuk cepat. Karena memang sudah menjadi tuntutan mungkin mereka ini aku harus bisa gitu. Karena Tapi aku termasuk salut sih sama Bang Bang. Coba boleh. Sabar. Sabarnya. Coba. Nah. Walaupun kami kadang kesalahan gitu kan. Sabar. Udah ulang lagi. Oh gitu. Itu walaupun kadang sampai 5 kali. Karena kan gitu kan. awal Bambam kan sebetulnya kan kita nggak saling, maksudnya dulu kan cuma nengok di siaran radio lah gitu kan. Pertama kali datang itu tadi pertama mau collab lah sama Bang Surya. Dan itu barter ke konten gitu kan. Kenapa alasan kami memilih Bambam? Itu pertama kali aku bilang kayaknya Bambam cocok deh, aku bilang gitu kan. Kenapa? Kata Ayah pun iya sih, kalau aku tengok iya, kata Ayah gitu. Kalau aku ya yang nilai Bambam ini sabar. Karena memang aku tuh awal kali nengok Bambam itu ada salah ya nggak apa-apa ulang kan. Dulu kan asik meleak ya gitu kan, ngomongnya salah ulang lagi, salah ulang lagi. Terus yang aku lebih suka ke Bang Bams ini dia misalnya kita bikin konten kekinian, maksudnya ngikuti zaman kita gitu. Dan idenya itu memang kita kayak gini aja ya, kita kayak gini aja. Makanya aku rumbuk lah, maksudnya musyawarah juga sama orang Ayah, dan Ayah pun bilang ya sih kalau aku tengok seperti itu. Aku bilang kan Bang Bams kayaknya cocok deh yang megang kita gitu kan, karena kan kita juga awam, kayak kesabaran, memang sabar Bang. Nanti salah mesti ditatap Surya Manurung, jangan lupa yang ini kami udah ulang gitu. Ya ampun, memang sabar lah yang kami tengok, sabar.
dan memiliki ide-ide yang membuat kami nyaman. Gitu. Istilahnya kalau kadang-kadang kalau ada yang manage itu kan kadang kadang agak dipersulit, harus buat ini, harus kayak gini. Kalau Bambang enggak, dia istilahnya mengikuti apa kemauan kita juga. Istilahnya maunya Bambang gini, cuman kita berembuk lagi, kita cari jalan. Dan kalaupun memang itu sulit, kita kayak memang harus belajar. Udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja pelan-pelan. Jadi nanti kalau salah kita cut, nanti kan kalaupun memang nanti kita sambung-sambungkan aja gitu. Kalaupun memang itu di titik yang sulit gitu. Iya, luar biasa ya. Kalau dari coba, pribadi sih gimana Bang Bang? Menanggapi mereka itu kan karena mungkin masih awam tadi, awam dan mereka baru pertama kali mungkin berbicara di depan kamera sih. Ada titik-titik bagaimana caranya. Ini kayak mana? Terus aku nggak mau mereka ketika syuting mereka jadi bad mood. Ketika kita seorang manajer atau seorang kameramen atau produser gitu harus mengikuti maunya. Tapi memang suatu saat pasti bakal ada tekanan itu. Mereka ini juga harus siap gitu. Suatu saat pasti ada tekanan itu. Jangan nanti dengan aku zona nyaman, ketika ketemu ada produser kan kita harus mengikuti produser nih. Dan itu kan pasti lepas di luar dari zona nyaman. Kalian harus mengikuti aku. Pasti ada kayak gitu. Jadi kalau aku memanage mereka itu gimana mereka nyamannya aja dan nggak mau mereka jadi tertekan. Akhirnya ketika lagi syuting, misalnya contohnya diundang nih kita sudah endorse misalnya gitu kan, kita datang ke sini gitu, Yun aku nggak suka deh sama, kalau seandainya aku bilang gitu kan, aku nggak suka deh Yun sama kamu gini, pasti kan bad mood, pasti itu merusak mood semua talentnya juga. Nah, aku nggak mau seperti itu, seperti kayak contoh-contoh yang dulu-dulu juga demikian. Oh gitu. Okay. Dan yang aku suka nengok Bambang ini lebih cepat kayak menilai kepribadian kami. Oh, si Surya rupanya kalau aku ngomong gini dia kurang suka gitu kan. Kalau ini nggak suka diginiin. Ya, jadi Bambang ini lebih cepat memahami memahami kami. Kalau Bapak bilang kemarin itu kau kan udah dekat nih, mereka juga udah manja sama kau gitu. Oke, gitu sampai bahasa seperti itu waktu pertama kali ya. Berarti ini bisa dikatakan Bang Bam sini adalah abang juga ya? Iya dong. Abang juga ya? Iya. Oke lah kalau begitu ya. Luar biasa berarti kedekatannya. Nah, jadi di sini kita mau tes juga kedekatan di antara keluarga Manurung dan juga Bang Bam Marpaung Tapi ya. sebelumnya boleh pamer. Apa tuh? Ini. Oh iya. Tadi dia mau tanya tadi. Tadi mau tanya. Pamer. Coba, itu apa sih gitu? Ini dari Masjid Irfan Hakim. Irfan Hakim. Iya. Ah. Kita kemarin itu ada games ya. Ada games. Siapa yang bisa nyari burung ya kan? Ada kita punya burung tapi Di rumah, ada di rumah ya. Iya. Terus nyari burung akhirnya kita dapat ini kaos. yang dapat siapa? Semua. Semua dapat burung semua berarti Tapi burungnya. ini kemarin itu sempat gagal dari diulang. Oh gitu. Iya, apa yang mau Jadi sampaikan buat dapat Irfan? Yang mau sampaikan buat Irfan apa? Irfan terima kasih banyak lah ya kan, karena beliau termasuk orang yang ngajak kita pengalaman baru juga ya. Karena kita seru-seruan tuh di waktu mereka megang ular itu kayaknya tidak ada terbatasan apa ya, batasan untuk apa bergaul. Bergaul ya, pokoknya nggak ada perbedaan lah gitu ya. Kalau kesan yang paling berkesan itu masih tetap di Irfan Hakim karena banyak games dan keseruan di sana. Oh, Iya, kira kalau begitu. Tapi Ya. kalau untuk semuanya sih memang Tetap. Terkesan lah. Tetap baik. Kayak Kak Melani, kalau aku Iya, sih Melani. Kak Melani itu lebih, kalau aku ya terkesan ya bagi aku Kak Melani. Karena Nah, Kak dia Melani kakak itu juga ya? iya, Kak Melani itu menceritakan kisah hidupnya. Jadi Biasa. Kak Melani ini tekadnya luar biasa. Iya, Jadi kalau sharing kita juga. bisa memiliki tekad seperti Kak Melani, kita bisa tuh seperti Kak Melani gitu. Asal ada kemauan. Ya. Oke. Ya sudah, pokoknya ini kita mau tes kedekatan dari keluarga Manurung dan juga sang manajer ya. Jadi untuk semua yang material mania, seperti apa keseruan kita bermain games nanti, apa nama gamesnya, seperti apa gamesnya, tonton terus tetap di sini hanya di M3L Podcast. Bukan lagi Cekidot. 2 Gapat M3L Podcast. Cekadot.